Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa RCTV Langkah Padane. Bagaimana kabar Anda semuanya? Saya harap dalam keadaan sehat dan pastinya selalu bersemangat. Malam hari ini pemirsa senang sekali saya Novia Aprilia dapat kembali menyapa Anda semuanya dalam dialog khusus spesial malam hari ini pemirsa dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-62. Sudah hadir di studio RCTV pemirsa RCTV ada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, Bapak Hutamrin SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon. Oke, semangat ya Pak. Semangat terus. Selalu bersemangat ya. Amin. Terima kasih sudah hadir di sini. Bapak siap memberikan informasi kepada kita semua ya Pak ya. Oke, selain ada Pak Kajari di sini juga hadir ada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, Ibu Hajah Ida Laila Rukaida. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak sudah ada di sini Ibu. Ya. Pemirsa, untuk malam hari ini kita akan berbincang terkait dengan Hari Bakti Adiaksa ke-62 dan tema kita adalah kepastian hukum, humanisme menuju pemulihan ekonomi. Silakan untuk pemirsa RCTV yang ingin bergabung bersama kami, kita buka kesempatan dengan telepon di line telepon 0231482138. Oke, Hari Bakti Adiaksa ke-62 diperingati setiap 22 Juli. Oke, nanti 22 Juli ini akan ada kegiatan pastinya Pak, atau punya rangkaian khususnya nih Pak Kajari? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon pada tahun 2022 ini yang dimulai dengan minggu kemarin kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan. Antara lain adalah kegiatan sosial. Kegiatan sosial itu kami berkunjung ke yayasan, kemudian berkunjung kepada senior-senior kami yang telah purna bakti maupun ke seluruh pegawai yang menurut kami perlu kami kunjungi. Gitu. Kemudian juga ada rangkaian kegiatan-kegiatan internal di kami untuk mempererat tali persaudaraan di antara seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon. Kami melakukan family game. Sudah selesai. Minggu kemarin hari Selasa kami mengadakan lomba lukis kaca. Oke, lomba lukis kaca. Iya, yang itu merupakan budaya dari Kabupaten Cirebon itu yang hampir punah. Jadi bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, kami mengundang SMP dan SLB se-Kabupaten Cirebon untuk lomba lukis kaca. Oke. Tadi pagi kami juga mengadakan lomba puisi. Lomba puisi. Lomba puisi supaya di dalam jiwa SMP dan SLB mempunyai rasa seni. Kalau rasa seni sudah ada, maka timbul inovasi. Oh, betul sekali. Gitu. Itulah yang telah kami lakukan. Besok kami mengadakan kegiatan hari ulang tahun Ikatan Adiaksa dan Makarini. Ibu-ibu di lingkungan Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon yang ke-22. Oke. Tanggal 22 Juli adalah puncak segala kegiatan, di mana tanggal 22 Juli adalah Hari Bakti Adiaksa yang pada tahun 2022 ini yang ke-62. 62. Kami mohon dukungan, doa seluruh masyarakat semuanya bahwa kami dapat menjalankan tugas seperti yang diamanatkan oleh undang-undang. Moto kami adalah awasi kami, bina kami, dan laporkan kami apabila kami dalam melakukan tugas ada kesalahan-kesalahan yang dilarang oleh undang-undang. Oke, jadi rangkaian kegiatannya lumayan panjang juga nih Pak ya. Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-62 di tahun 2022 ini. Oke, ini melibatkan juga masyarakat. Harus ikut juga nih ya masyarakatnya. Tadi sesuai dengan motonya Pak. Tanpa peran serta dari masyarakat, ini tugas dari Kejaksaan Negeri itu sepertinya ini apa ya, harus memang ada kerjasama yang baik ya Pak. Seperti yang saya katakan tadi, awasi kami,
kritik kami dan laporkan kami. Baiklah, ya. Gitu. Pak, ini temanya adalah kepastian hukum, humanisme menuju pemulihan ekonomi. Ya. Apa makna di balik tema tersebut? Ya. Versi Pak Kajari. Kepastian hukum bahwa kami harus memberikan kepastian hukum kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana. Kita diarahkan oleh pimpinan untuk menyelesaikan tugas secepat-cepatnya dan setepat-tepatnya. Dalam arti tidak ada lagi perkara yang terkatung-katung ataupun berulang tahun, sehingga tidak ada kepastian hukum bagi seseorang yang menuntut keadilan. Humanis, jadi kita harus memang berbaur sama masyarakat. Kita adalah bagian masyarakat dan kita adalah mewakili masyarakat dalam penegakan hukum. Ya. Sehingga pada saat ini COVID yang telah kita hadapi, segera mungkin kita dari penegak hukum dapat membantu menumbuhkan perekonomian sehingga negara kita akan semakin maju dan semakin berjaya. Betul. Oke. Ini dilibatkan juga anak-anak ya Pak ya? Pasti. Dari SMP tadi juga Pak ya, yang Iya. ikut memeriahkan berbagai lomba lukis kaca, terus Iya. juga lomba puisi. Ya. Oke, antusiasnya sangat luar biasa Pak Kajari. Alhamdulillah 2 hari ini dari lomba lukis kaca sampai dengan lomba puisi, alhamdulillah dari seluruh SMP dan yang sangat membanggakan bahwa dari SLB pun hadir banyak sekali mereka. Oke, bersemangat nih, ikut berpartisipasi ya Tidak Pak ya. ada kata tidak, tetap semangat. Gitu. Oke, ini melibatkan anak-anak. Nah, ini sesuai juga dengan bidangnya Ibu Ida. Ibu Ida, dengan banyaknya kreativitas ya dari anak-anak ini sebagai dinas yang juga menangani permasalahan anak. Pastinya ini sangat terbantu juga ya Bu ya, dengan berbagai kegiatan yang diselenggarakan yang melibatkan anak-anak Bu. Untuk bisa menumbuhkan juga kreativitas anak. Anak juga bisa berkegiatan dengan positif Bu. Ya. Bagaimana Ibu melihat ya saat ini anak-anak kita nih Bu? Ya, alhamdulillah tadi pelibatan anak-anak dari kejaksaan untuk mengembangkan bakat dan minat kreativitas anak khususnya di bidang seni tadi sudah dilibatkan, itu merupakan suatu apresiasi karena anak itu berhak untuk mengembangkan bakat dan minat serta kreativitasnya. Seperti itu. Jadi mudah-mudahan anak-anak Kabupaten Cirebon bisa menjadi anak-anak yang kreatif, yang inovatif, yang cerdas, dan tentunya ini harus terus ditingkatkan kreativitasnya. Salah satunya tadi dengan mengikuti lomba-lomba, diantaranya lomba melukis kaca, lomba puisi, itu dapat meningkatkan bakat minat kreativitas anak-anak. Oke, melihat bakat-bakat dari anak-anak yang ada di Kabupaten Cirebon, Pak Kajari bagaimana Pak? Bakatnya hebat sekali. Jadi dapat kami bisa dilihat nanti di kafe kami. Kami tampilkan lukisan kaca yang tidak pernah terbayang bagi saya, begitu hebat hasilnya gitu. Mereka dengan kejaksaan sangat-sangat harmonis ya, saya lihat ya. Gambarnya mencerminkan tugas pokok kami semua. Wow. Itu dia. Malah di salah satu lukisan yang nomor 1 itu tertulis jaksa sahabat siswa. Wow. Aduh, sahabat itu siswa. sesuai dengan tugas intelijen melakukan penyuluhan hukum ya. Itu ke sekolah-sekolah dan tadi timbul timbal balik hubungan yang harmonis dari para siswa. Jadi kalau kita datang ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, ada spot baru, area baru ya Pak ya? Ada itu. Baru diresmikan hari ini, akan terlihat bisa Pak, dipajang ya Pak ya? Dipajang. Hasil karya anak-anak Kabupaten Cirebon Betul, Pak? betul. Oke. Juara 1, juara 2 dan juara 3. Kemudian juga ada beberapa yang kami anggap patut kita apresiasi dan patut kita banggakan. Gitu. Oke. Alhamdulillah sekali. Pak, kita lihat di belakang sini ya Pak ya, di sebelah Ya. Bapak nih, ada tertuliskan jaksa masuk sekolah. Iya. Wah, apa ini Pak? Kita mau tahu nih, program apa ini Pak, jaksa masuk sekolah sampai menyentuh anak-anak nih? Ya. Tugas dari intelijen adalah melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Lukum dan penkum. Salah satu target kita adalah di sekolah-sekolah. Oke. Sehingga
anak-anak kita, adik-adik kita itu dapat mengerti, dapat mempelajari hukum, mana yang tidak boleh dilakukan, mana yang boleh dilakukan. Ada kata senior kami yang mengatakan, pelajari hukum, hindari hukum. Nah, jadi dengan mempelajari hukum, apabila itu melanggar, dia dapat menghindarinya, sehingga tidak terjerat dengan hukum. Itulah tugas intelijen, melakukan penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Oke, memberikan edukasi pada anak-anak. Betul sejak sekali. dini, gitu, Pak. Sejak dini, ya kan, sehingga tadi generasi kita adalah generasi yang punya nilai, ya kan, dan tadi tidak terjerat oleh hukum. Oke, anak sekolah harus belajar hukum. Betul. Oke, Ibu Ida bagaimana menanggapinya, Bu? Sudah harus belajar hukum nih, Bu, yang kita tahu hukum, aduh kayaknya berat. Anak-anak sekolah tingkat kuliah aja, Bu, aduh belajar hukum kayaknya berat ya, Bu ya. Menurut Ibu gimana komentarnya, Bu? Cukup bagus menurut saya, karena itu perlu ditanamkan sejak dini. Perlu ditanamkan sejak dini. Sejak dini, karena kalau ditanamkan sejak dini, tahu mana yang benar yang salah, mungkin dia akan melangkah sesuai dengan harus seperti apa, seperti itu. Kalau misalnya itu menurut dia benar, berarti harus terus dilaksanakan. Tetapi kalau menurut dia salah dan itu melanggar hukum, tentu itu harus dihindari. Betul. Jadi harus sejak dini memang pemahaman tentang hukum ini ditanamkan kepada anak-anak kita. Oke, dengan gaya yang bisa ini ya Pak ya, ditangkap Pasti, juga Pak. anak-anak ya Pak ya. Ya. Jadi benar-benar bisa anaknya bisa menerima. Oh begini ya belajar hukum. Ternyata Ya. menyenangkan gitu ya Pak ya. Tidak ada yang susah, ya kan? Apalagi hukum itu fleksibel, ya kan? Apalagi dengan sekarang kan ada penyelesaian hukum, yaitu restoratif justice, Oke. yang dicanangkan oleh Jaksa Agung. Jadi bagaimana penyelesaian perkara-perkara itu tidak hanya melalui peradilan, di luar peradilan pun itu dapat diselesaikan, Baik. sehingga dapat memaksimalkan keadilan yang ada. Bahwa kata pimpinan, hukum itu tidak tajam ke bawah, tidak tumpul ke atas. Harus semuanya rata, semuanya sama di depan hukum semua. Oke, baiklah, luar biasa. Kita akan lanjutkan pemirsa tapi perbincangan kita di Dialog Khusus malam hari ini, tapi kita harus jeda sebentar. Tetaplah bersama kami di RCTV. Terima kasih pemirsa dan masih bergabung bersama kami di Dialog Khusus dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-62 dengan tema Kepastian Hukum, Humanisme Menuju Pemulihan Ekonomi. Sudah hadir satu narasumber lagi pemirsa RCTV. Sudah bergabung bersama kita di sini ada Bapak Dr. Hermanto SHMH selaku advokat. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, nggak nyesor ya Pak? Enggak. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini. Oke, kita sudah berbicara tentang rangkaian dari Hari Bakti Adiaksa ke-62. Terus juga dengan tema kita, Kepastian Hukum, Humanisme Menuju Pemulihan Ekonomi. Dan ada juga program dari Jaksa Negeri Kabupaten Cirebon ini, Jaksa Masuk Sekolah. Oke, Pak, dengan program-program yang ada, komentar Bapak selaku advokat nih, ini hukum sudah harus diajarkan anak-anak sekolah nih Pak. Bagaimana Pak? Baik. Terima kasih Mbak, bahwa berkaitan dengan tadi disampaikan, tentunya itu menjadi salah satu perlu diapresiasi oleh kami. Dalam hal ini tentunya adalah bagian daripada penegak hukum juga, karena advokat sekarang adalah tentunya ada penegak hukum, di mana tentunya di dalam suatu katakan setiap konsep penyelesaian permasalahan itu juga tadi apa yang disinggung, pendekatan hukum juga sekarang ada bukan menjadi salah satu tujuan utama. Sehingga berkaitan dengan apa yang tadi disampaikan, itu sebetulnya kalau dari sisi pendekatan kesadaran hukum, itu juga adalah berpengaruh pada sisi nanti SDM. Ya kan? Artinya apa? Kalau dalam konteks penegakan hukum ini sumber daya manusia dari sisi kata strukturnya itu sangat penting untuk ke depan. Kenapa? Karena pemahaman hukum itu tidak cukup dengan sisi pengetahuan hukumnya saja. Kan begitu. Nah, dalam hal ini tentunya kalau menyangkut persoalan-persoalan hukum di Cirebon, apalagi kalau keterkaitan dengan beberapa masalah hukum ya di Kabupaten Cirebon, sekarang sedang menarik perhatian adalah berkaitan dengan adanya pendekatan resource justice, kan itu kan, atau dikenal dengan RG, ya kan. Ini kejaksaan sumber ini sangat bagus, karena ada satu pengalaman di mana satu perkara yang saya tangani itu justru selesai di tingkat kejaksaan, karena suatu perkara ini tidak dilihat dari sisi
punishment atau tujuan utamanya adalah menghukum seseorang. Tetapi bagaimana ketika kemudian si pelaku-pelaku ini yang notabene secara hukum sebut saja dengan kualifikasi tersangka. Untuk menjadi suatu kembali ke masyarakat yang baik adalah dengan pendekatan tadi, yaitu dengan pendekatan non yuridis, yaitu kedua belah pihak dipertemukan. Yang kemudian perkaranya kebetulan tidak berefek pada sisi persoalan masyarakat umum, artinya persoalan pribadi lah. Sederhananya perkara hanya sebatas ketersinggungan. Kemudian ya yang namanya laki-laki misalnya ya saling memukul, tetapi efeknya tidak sampai menyebabkan orang ini luka parah. Sehingga di sini satu persoalan yang kemudian saya alami di tingkat Kejaksaan Negeri Sumber ini sangat saya apresiasi. Akhirnya apa? Selesai. Di tingkat kepolisian tidak atau belum sadar nih kedua belah pihak. Ketika kemudian ada suatu ruang tertentu, jaksanya hadir, kemudian pihak kepolisian hadir, ya kan? Kemudian kami advokat hadir, diberikan pemahaman dari pendekatan-pendekatan non yuridis, akhirnya kedua belah pihak ini memahami dan menyadari, dan itu alhamdulillah selesai. Dan itu tentunya salah satunya adalah karena adanya tadi, ya kan, saya melihat, mohon maaf, Pak Kajari yang sekarang ini beliau ini, ya saya melihat di sisi fisik institusinya, ya kan, itu juga sangat banyak perubahan. Ya, termasuk dari sisi katakan adanya sekarang hal kecil menurut mungkin orang dianggap tidak penting seperti coffee morning, kan itu kan. Nah, ini kan sesuatu yang perlu didiskusikan, ya kan, antara penegak hukum. Jadi saya mengapresiasi, Mbak, seperti itu. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Bapak Kajari kita nih ya. Oke, ngomong soal kasus hukum ya Pak ya. Ini ada satu hal yang sangat menarik sekali yang marak terjadi di lingkungan kita ya Pak ya. Dengan kasus hukum yang, mohon maaf, ini korbannya adalah anak-anak. Ini sangat miris sekali. Nah, mumpung ketemu tokoh-tokoh yang ini ya, yang penting nih berkaitan juga menangani masalah tersebut. Ada Ibu Ida, ini dari DPP KBP 3 Kabupaten Cirebon, ada advokatnya dan juga Pak Kajari sumbernya juga di sini. Nah, melihat tingginya kasus kekerasan terhadap anak ataupun seksual terhadap anak ya, kan jadi korbannya anak, ini sangat luar biasa yang membuat kita juga merasa sebagai orang tua was-was. Ini Bapak melihatnya seperti apa, Pak Kajari? Perkara kekerasan seksual yang kami terima pada tahun 2021 itu sejumlah 36 perkara. Pada tahun 2022 ini, dari mulai Januari sampai dengan hari ini, sejumlah 30 perkara. Dari segi kuantitas meningkat sekali. Dan tadi siang kami melakukan persidangan kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka selaku kakeknya kepada cucunya. Nah, saya langsung bertindak sebagai jaksa penuntut umumnya bersama Jaksa Lina. Kenapa saya turun langsung? Bahwa sebenarnya keluarga adalah tempat yang paling aman dari kekerasan seksual pun ataupun kekerasan dalam rumah tangga yang lainnya. Yang sering kita dengar adalah terjadi di sekolah, terjadi di luar, bahkan ini terjadi di lingkungan keluarga sendiri. Sehingga dengan kejadian ini saya terpanggil selaku jaksa penuntut umumnya langsung. Karena apa? Tugas kita bersama. Tugas advokat, tugas Bu Ida juga dari Pemberdayaan Perempuan. Bagaimana kita menciptakan lingkungan yang aman? Lingkungan yang paling aman adalah keluarga. Tetapi banyak sekali kejadian. Ada orang tua kandung memperkosa anaknya sendiri, ya kan? Yang terjadi tadi persidangan tadi siang adalah kakeknya itu melakukan perkosaan terhadap cucunya sejak umur 9 tahun. Bagaimana coba dibayangkan? Telah terjadi 7 tahun. Berlangsung dari umur 9 tahun sampai dengan 16 tahun. Secara biologis, anak umur 9 tahun diperkosa, bagaimana menyakitkannya. Ya kan, itu berulang. Mungkin dari advokat, walaupun sudut pandangnya kami dalam persidangan berbeda, tetapi kalau sudah bicara tentang hati nurani sama. Mana yang harus dihukum, maka kita akan hukum. Sesuai dengan fakta persidangan. Nah, itulah yang terjadi
di Kabupaten Cirebon. Oke. Kami mengharapkan tingkatkan pengawasan, terutama kepada anak-anak kita yang biasanya terjadi itulah yang mereka kenal. Oke, yang kita kenal. Iya. Dekat gitu berarti ya, Pak, ya? Dekat sekali. Dan ini dari perkara yang tahun 2022 ini ada seorang guru ngaji yang melakukan kekerasan seksual terhadap sesama jenis. Oke. Nah, ini dan itu kita sudah tuntut kalau tidak salah 17 tahun. 17 tahun penjara. 17 tahun penjara. Oke. Alhamdulillah hakim juga mengabulkannya. Datanya berarti meningkat Pak untuk tahun ini. Meningkat 30. sekali. 30 Itu baru yang- bulan Juli ya. Oke, belum akhir tahun Belum ya, Pak, ya? akhir tahun gitu. Oke. Kalau dari dinas bagaimana Ibu Ida di DPP KBP 3A Kabupaten Cirebon? Datanya apakah sama meningkat juga nih Bu? Berapa yang terdata? Untuk yang lapor ke dinas dalam hal ini ke P2TP2A sama seperti yang tadi disampaikan Pak Kajari, meningkat dilihat perkembangan dari tahun 2020, 2021 dan tahun 2022 ini juga. Di tahun 2020 yang lapor ke kita ada 41 kasus. Oke. Kemudian yang tahun 2021 itu meningkat menjadi 55. Dan untuk tahun ini sampai dengan bulan Juli sudah ada 20. Itu yang baru lapor ke kita. Itu Nah, yang ngelapor, iya. yang lapor ya Bu ya? Iya, yang lapor ke P2TP2A. Iya. Masih banyak yang belum lapor dan kemudian juga ada yang lapor langsung ke unit PPA Polres gitu. Oke. Bisa dikatakan lebih dari itu ya Bu? Berarti kalau misalnya Bisa lebih dari itu, jelas, pasti lebih dari itu. Dan ini mungkin menjadi keprihatinan bagi kami, di mana seharusnya anak ini bisa tumbuh kembang menjadi anak-anak yang seharusnya. Ternyata dengan adanya kasus ini sangat menjadikan trauma bagi anak-anak. Betul. Dan kami di sini upaya-upaya dari kami untuk pencegahan, penanganan sudah berbagai upaya dilakukan. Pencegahannya kita sudah melaksanakan sosialisasi pencegahan terhadap petugas lapangan kami yang ada di 40 kecamatan, karena kami juga mempunyai 40 UPT di 40 kecamatan. Iya. Nah, diharapkan bisa juga di kecamatan ini mensosialisasikan ke desa-desa, ke masyarakat, bagaimana supaya kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya ini bisa ditekan, diminimalisir seperti itu. Dan memang tadi apa yang disampaikan Pak Kajari bahwa seharusnya keluarga itu menjadi tempat yang aman, nyaman untuk anak bisa tumbuh kembang. Tetapi pada kenyataannya ternyata banyak kasus justru pelakunya adalah dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat terdekat atau orang-orang terdekat yang dikenal oleh korban. Dan yang lebih menyakitkan lagi, data di kami itu adalah kebanyakan korbannya anak-anak. anak-anak. Iya, seperti itu. Oke, lalu di mana tempat yang paling aman, Pak? Itulah tugas kita semua, bagaimana kita menciptakan tempat yang paling aman, terutama ada keluarga. Bagaimana kita bisa mengawasi dan bagaimana panis yang dapat kita jatuhkan sebagai efek jera Efek jerah. kepada pelaku-pelakunya. Gitu. Dan saat ini kasusnya sedang mengarak, Pak, di berbagai daerah. Berbagai daerah, ya. Bagaimana ya? Apakah karena faktor pendidikan agama yang kurang, ataukah memang karena COVID? Nah, ini yang harus menjadi pemikiran kita semua ini. Oke, gara-gara COVID berpengaruh juga ya, Pak? Ya, tidak mengatakan demikian. Oke. Tapi kok begitu ya? Baiklah, tapi semoga nanti tidak bertambah Amin. lagi ya, Pak, ya? Amin, amin, Dengan amin. tadi adanya efek jerah. Iya. Itu ya, yang sedang ditangani ya, Pak, ya? Insya Allah. Menjadi PR juga nih, Pak Kajari. Insya Allah. Oke, Insya baik, kita Allah. akan lanjutin lagi pemirsa perbincangan kita, tapi kita harus jeda lagi, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Oke, kembali kami menyubai Anda semua pemirsa RCTV dan line telepon. Silakan bisa pemirsa gunakan di line telepon 0231482138. Oke, masih berlanjut ini terkait dengan apa yang tadi kita sampaikan ya, tingginya angka
kekerasan seksual terhadap anak. Dari dinas sendiri ini sudah ada upaya-upaya penanganan dan juga pencegahannya Bu ya. Dan juga ada rumah aman untuk bisa membantu para korban dengan membantu trauma healing itu ya Bu ya? Bisa. Seperti apa Ibu? Ya, jadi salah satu tugas kami di sini memberikan pelayanan kepada korban itu untuk penanganan pendampingan psikologis. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk supaya korban tidak trauma. Ya. Trauma healing ini dilaksanakan oleh psikolog yang sudah ahlinya. Yang dalam hal ini kami bekerja sama dengan psikolog klinis yang ada di LP. Ada di lembaga pemasyarakatan? Iya, lembaga pemasyarakatan narkotika yang di Ciwaringin. Iya. Jadi kasus-kasus yang yang mendapatkan perlakuan tidak baik itu, yang mendapatkan kekerasan ini, kami bawa ke psikolog, yaitu dalam rangka untuk supaya bisa menekan traumanya. Karena trauma ini tidak hilang dalam waktu yang sekejap, sehingga penanganan juga tidak hanya cukup satu kali, biasanya lebih dari satu kali. Terutama juga kami harapkan dalam hal ini, terutama korban-korban anak yang mendapatkan perlakuan dalam hal ini yang sejenis seperti itu, jangan sampai mereka itu korban menjadi pelaku di kemudian hari, seperti itu. Ada faktor seperti itu ya Bu ya? Iya. Ingin karena sudah menjadi korban ya Bu ya? Iya. Jadi ditularkan gitu ya Bu ya? Penyakit ini nih Bu? Iya, karena kalau itu berulang kali dia mendapatkan perlakuan seperti itu, biasanya dia sudah merasakan Penyakit itu menular. Menular seperti itu. Itu yang membuat Bapak geram ya Pak ya, sampai terlibat langsung ikut persidangan hari ini Pak? Ya, faktor utama juga begitu kan saya tadi kan, bahwa tadi keluarga adalah merupakan paling aman. Dan kenapa ini terjadi di keluarga sendiri? Yang seperti Ibu Ida katakan, bahwa sebenarnya yang lebih berbahaya itu adalah yang sesama jenis. Itu penyakit yang tadinya sebagai korban berkembang dengan waktu dia menjadi pelaku kembali. Baik. Nah, ini tugas kita bagaimana memutus mata rantai. Memutus mata rantai. Iya, betul. Jadi harus menyeluruh ya Pak ya? Menyeluruh, baik dari pelakunya kita efek jerahnya harus kita tingkatkan, kemudian korbannya harus penanganan khusus supaya tidak berbuat kepada orang lain lagi. Ini berkaitan juga dengan pemberian edukasi kepada masyarakat Pak. Betul. Adakah program-program khusus yang yang dipunyai, yang dimiliki oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon Pak untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat selain masuk ke sekolah? Ya. Jadi kami ada program pembuatan Grage Restoratif Justice, di mana pada saat ini baru satu desa yang kami bangun bekerja sama dengan Kuwu Pemda, yaitu satu desa di Kemarang. Desa Kamarang. Ke depan kita akan meresmikan 40 desa kembali, di mana kita ada 40 kecamatan. Langkah berikutnya satu kecamatan satu desa, di mana kedepannya lagi kita punya target 412 desa harus berdiri Grage Restoratif Justice. Ini dengan tujuan yang positif ya Pak ya, memberikan pemahaman. Betul, semuanya bisa diselesaikan di situ. Misalkan advokat juga ada andil di situ, silakan. Babinsa, Kaptipmas maupun jaksa, siapa yang punya terpanggil ya keinginan untuk memberikan suatu bimbingan kepada masyarakat, penyuluhan kepada masyarakat, silakan. Jadi disitulah tempat bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan. Tidak harus melalui suatu proses persidangan, gitu. Dirembukan di situ ada itikat baik daripada pelaku maupun korban berdamai, silakan. Nah, itu ini diselesaikan masalahnya di tingkat desa ya Pak ya? Iya. Tapi kan ada batasannya Pak Kajari? Betul. Restoratif justice akan diberikan apabila
ada perdamaian. Kunci utamanya perdamaian dari korban yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban. Tidak ada perdamaian, tidak ada restoratif justice. Itu sudah syarat utama yang digariskan oleh pimpinan. Oke. Gitu. Oh, nah, sebagai advokat, bagaimana mengomentarinya nih Pak? Apakah harus begitu Pak? Di tingkat desa selesai itu permasalahan Pak? Baik, terima kasih. Jadi justru saya sangat setuju karena kebetulan tingkat doktoral saya pendekatannya adalah sosiolegal, Pak. Sehingga melihat persoalan itu tidak dari sudut pandang hukum saja, tetapi dari sisi ilmu-ilmu yang lain. Tadi dengan pendekatan agama, dengan pendekatan sosial, itu adalah pendekatan sosiolegal. Yeah. Ketika kita bicara dari sisi katakan pendekatan hukum dengan cara kacamata kuda, saat ini memang tidak berarti kemudian harus terus diterapkan karena itu dengan cara kacamata kuda ya, kan itu kan. Sehingga saya sangat sepakat dengan ada perkembangan hukum di Indonesia ini secara umum. Kembali menyikapi persoalan masalah perlindungan anak. Kebetulan saya itu pernah melakukan penelitian pada saat di tingkat disertasi saya di tahun 2016, ya kan. Itu Cirebon itu Bakajari peningkatan saya 50%. Apalagi sekarang tadi mendengar signifikan sekali ya kan bahwa korban dalam ini kekerasan seksual di Kabupaten Cirebon ini sangat cukup tinggi. Pada saat melakukan penelitian saat itu saya dengan beberapa stakeholder saya melakukan wawancara karena pendekatan saya adalah sosiolegal dan secara empirikal juga tidak normatif, bahwa di sini beberapa hal memang perlu saya memberikan suatu masukan ke tingkat pemerintah Kabupaten Cirebon. Ada beberapa hal dari instrumen itu, instrumen secara substantif yaitu peraturan. Kalau kita bicara peraturan dari sisi kata paling tinggi jelas Undang-Undang Perlindungan Anak sangat mengatur dan sangat konkret kan begitu. Tetapi dengan perkembangan hukum ini bahwa saya melihat regulasi di tingkat pemerintah Kabupaten Cirebon hanya baru sebatas instruksi bupati, kemudian keputusan bupati yang tadi disebutkan beberapa hal, tetapi saat itu saya belum melihat tentang adanya peraturan daerah khusus tentang perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual. Kenapa? Penting tadi bahwa ketika kemudian anak dalam kondisi sebagai korban, bukan selalu dilihat dari sisi katakan bagaimana punishment itu diterapkan kepada pelaku. Nah, karena tadi anak sebagai katakan masa depan di bangsa kita ini tentunya kan butuh perlindungan khusus. Nah di sini saya melihat belum ada sinkronisasi tentang tujuan di mana pemerintah Kabupaten Cirebon ini melakukan suatu kata kekhususan itu. Masih secara umum. Ya kan beberapa regulasi yang ada kan begitu. Kemudian secara struktur. Di sini belum ada sinkronisasi antara saya melihat pada saat penelitian saya kan itu saya uji di lapangan baik dari dinas terkait kemudian pemerintah dalam hal ini adalah penegak hukum yaitu kepolisian dan kejaksaan pengadilan. Dalam hal ini di sini informasi tadi ya artinya apa, beberapa orang yang masih ada yang melaporkan langsung ke dinas terkait yaitu di tingkat pemerintah Kabupaten Cirebon yaitu dari PPA ya gitu kan. Dan kemudian di kepolisian itu sering tidak juga sinkron. Dan kemudian ada beberapa kerjasama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Cirebon dengan rumah sakit tertentu seperti visum lah ya kan itu kan. Ini kan visum harus dibiayai seharusnya oleh pemerintah kita kan itu. Nah ini kemudian dalam hal ini tentunya butuh ke depan. Mudah-mudahan sekarang sudah berubah ya. Jadi harus lebih sinkron lagi nih. Artinya mudah-mudahan nanti ini menjadi suatu hal baik. Baik. Ibu Ida bagaimana ingin menanggapi apa yang disampaikan tadi Pak Hermanto? Iya. Menanggapi apa yang disampaikan, memang mungkin kemarin-kemarin waktu Bapak penelitian, khususnya visum Pak, visum untuk korban, memang kemarin kan harus korban sendiri yang bayar. Tetapi sekarang mulai tahun kemarin kita sudah mengakomodir untuk visum ini gratis. Jadi korban langsung datang ke rumah sakit, langsung ditangani dan tidak bayar. Nanti rumah sakit yang klaim ke kami Pak. Jadi kami yang bayar. Baik itu visum untuk yang mati, yang hidup. Kemudian kalaupun misalnya ada korban yang meninggal juga itu dibiayai dan gratis ya Bu ya? Gratis. Kemudian juga ke psikolog juga itu gratis Mbak, tidak harus bayar. Sebagai layanan ya Bu ya? Iya. Termasuk juga kalau misalnya korban
apa namanya, ada yang memerlukan bantuan hukum, kita sudah bekerja sama dengan LBH UMC. Oke. Jadi itu juga kita fasilitasi dan tidak dipungut bayaran. Oke, baik, luar biasa. Ini patut diapresiasi juga nih ya, ada kemajuan ya. Baik. Oke, kita kembali Pak, ini terkait dengan inovasi. Tadi Bapak menyampaikan upaya untuk bisa memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pemberian info tentang hukum sampai ke tingkat desa. Itu suatu inovasi apa ya? Seluruh desa di Kabupaten Cirebon akan ada nanti, insya Allah. Terus inovasi apa lagi Pak? Ataupun torehan prestasi lain apa di bawah kepemimpinan Bapak? Ya, selain daripada bidang intelijen di Penkum dan Lukum, kita juga ada namanya bidang perdata dan tata usaha negara. Itu mendampingi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keperdataan. Khususnya dalam hal mencari investor di Kabupaten Cirebon. Ya, mudah-mudahan kita yang lebih dulu diterbitkan atau dibentuk suatu satgas percepatan investasi, gitu loh. Di Kabupaten Cirebon, bagaimana seluruh Forkopimda terlibat di situ menjadi satgas agar investor dapat masuk ke Cirebon. Yang pasti adalah satu, kepastian hukum. Kedua, kondusivitas masyarakat. Sehingga saya sangat mengharapkan kondusivitas tetap terjaga sehingga program yang dicanangkan oleh Bupati beserta jajarannya dan Forkopimda dapat berjalan. Sehingga tadi pemulihan ekonomi cepat tercapai di Kabupaten Cirebon ini. Betul. Sesuai dengan tema ya Pak ya, Amin. dari Hari Bakti Adiaksa ke-62 tahun 2022 ini, yaitu kepastian hukum, humanisme menuju pemulihan ekonomi. Amin. Kerjasama dengan masyarakat itu akan menjadi pelengkap ya Pak ya? Pasti. Untuk dalam menjalankan tugas kita semua ya? Pasti. Oke. Pak, sebagai penutup, ada statement closing dari Pak Kajari? Tolong, kembali lagi kami minta kepada masyarakat, awasi kami, kritik kami, dan laporkan kami apabila kami melakukan suatu kesalahan-kesalahan. Sehingga ada timbal balik dari masyarakat kepada kami selaku aparatur penegak hukum di Kabupaten Cirebon ini. Oke, terima kasih banyak Pak Kajari Kabupaten Cirebon, Ibu Ida selaku Kepala Bidang P2A DPPKB P3A Kabupaten Cirebon, dan juga Pak Hermanto yang sudah hadir di sini memberikan informasi kepada kita semua. Terima kasih banyak untuk pemirsa juga yang sudah menyaksikan tayangan kami. Sekali lagi Pak, selamat Hari Bakti Adiaksa ke-62, sukses selalu ya Pak ya. Amin. Luar biasa. Terima kasih. Kita harus pamit pemirsa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.